Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak. Apa saja organ-organ gerak yang ada pada tubuh manusia? Secara umum, organ gerak pada tubuh manusia itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu organ gerak aktif, dan yang kedua yaitu organ gerak pasif. Apakah perbedaan dari organ gerak aktif dan pasif? Organ gerak aktif yaitu organ gerak yang dapat menggerakkan organ gerak pasif. Nah, contohnya yaitu pada organ gerak aktif ada otot. Dan yang ada di organ gerak pasif ada dua, tulang dan sendi. Nah, mungkin ini belum dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Jadi misalnya kalau pada tulang-tulang jari ini, itu misalnya tidak ada sendi, itu tulangnya tidak bisa bergerak. Jadi cuma bisa diam saja. Tapi karena adanya sendi, dia bisa bergerak. Nah, seperti ini. Nah, kalau di jari ini namanya sendi pelana. Ada bentuknya seperti pelana kuda. Nah, ada juga sendi pada kaki. Nah, di semua tulang di tubuh manusia maupun hewan itu pasti ada sendinya. Karena tidak mungkin tulangnya itu jadi satu semua. Kalau misalnya tulang jadi satu semua, itu nanti kita sama saja tidak bisa bergerak. Nah, tulang dan sendi pun tidak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari kerja otot. Nah, otot itu akan bekerja dengan cara dua macam. Saya tuliskan di sini. Cara kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Apa perbedaan dari kontraksi dan relaksasi? Jadi kontraksi itu ototnya itu mengencang. Itu terjadi pada lengan biasanya. Ada pada lengan, ada juga pada kaki, di paha. Itu. Kontraksi itu otot-ototnya itu mengencang. Ototnya menjadi semakin pendek. Kalau relaksasi itu ototnya mengendur. Otot-ototnya semakin panjang. Kita gambarkan contohnya. Misal ini lengan kalian. Ini lengan kalian. Nah, jika otot di sini itu menggelembung, itu berarti dia berkontraksi. Biasanya kalau di sini menggelembung, sini yang kendur. Tapi kalau sini yang gelembung, biasanya kalau kalian meluruskan tangan, ini kalau tangan kalian itu kalian tekuk ke sini, pasti yang bagian sini itu mengencang atau menggelembung seperti ini. Itu tandanya otot ini berkontraksi. Nah, kebalikannya, otot yang ada di sebelah sini, itu dia berelaksasi. Atau pas posisi lurus gini. Nah, kalau kalian meluruskan tangan, nah seperti ini, itu otot yang sini itu gantian. Otot yang sini itu berelaksasi, otot yang sini berkontraksi. Biasanya akan lebih besar dari sebelumnya. Nah, seperti ini, lebih kencang dari sebelumnya. Nah, itu merupakan cara kerja otot, ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi otot ini bisa terjadi secara bersamaan. Nah, contohnya apa saja? Kan di sini kan cara kerjanya berlawanan, ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Kalau di sini kontraksi, sini relaksasi dan sebaliknya. Nah, ada juga beberapa otot yang dia bisa bekerja sama. Dia bisa kontraksi semua, bisa berelaksasi semua. Contohnya itu pada otot-otot tulang rusuk.
tulang rusuk itu saya gambarkan contohnya seperti ini. Ini ada di dada kalian, tulang ini melindungi paru-paru dan jantung. Nah, otot-otot yang ada di sini, yang menempel di tulang rusuk ini, dia akan sama-sama berkontraksi untuk pada saat kalian menarik napas. Nah, dia akan bekerja sama, kontraksi semua, dan juga relaksasi semua. Kalau pas kontraksi, dia berarti pas menarik napas. Kalau pas relaksasi, dia berarti pas menghembuskan napas. Begitu. Itu namanya otot-otot pada tulang rusuk itu namanya otot sinergis. Nah, macam gerak ya, saya tuliskan macam gerak. Macam gerak pada otot yaitu ada sinergis dan antagonis. Yang sinergis tadi contohnya ya, otot tulang rusuk, TL rusuk. Yang kedua itu otot pada usus. Usus bisa otot pada tenggorokan, kerongkongan. Kalau yang antagonis yaitu otot-otot yang bekerjanya itu berlawanan. Nah, contohnya yaitu yang terjadi pada lengan kalian, yaitu otot bicep dan tricep. Nah, bicep yang depan, tricep yang belakang. Tricep atau otot lengan atas ya. Nah, itu merupakan contoh macam-macam gerak. Baik, sebentar saya cari penghapus dulu. Nah, sekarang kalian sudah mengenal cara kerja otot. Sebenarnya apakah semua otot yang ada di tubuh kita itu sama semua jenisnya? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab. Sebentar. Nah, itu juga ada di buku LKS kalian. Materi pada pembelajaran pembelajaran kelima, subtema 2. Kalian bisa mempelajari, bisa membaca materinya di sana. Nah, tapi di sini juga akan saya jelaskan. Apakah semua otot di tubuh kita itu sama semua jenisnya? Tidak jawabannya. Jadi otot dalam tubuh kita itu, kelihatan nggak? Macam-macam otot manusia khususnya. Nah, macam-macam otot manusia. Otot manusia itu tidak sama semuanya. Misalnya otot yang ada di lengan ini tidak sama dengan otot yang ada di organ dalam kita atau jeroan kita. Itu berbeda. Juga berbeda juga dengan otot-otot yang ada di jantung kita. Nah, secara garis besar otot manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada otot polos namanya. Yang kedua ada otot lurik. Yang ketiga yaitu ada otot jantung. Nah, apa perbedaan dari ketiga otot ini? Baik, akan saya jelaskan satu per satu. Jelas kan tulisannya ya? Jadi otot polos itu merupakan otot yang terletak pada organ dalam manusia. Saya tuliskan di sini. Organ dalam. Nah, otot lurik.
Nah, ini yang biasa kita kenal sebagai daging. Jadi letaknya ada di melekat pada tulang. Yang ketiga otot jantung. Nah, ini sesuai namanya, otot jantung itu letaknya hanya ada di jantung. Hanya ada di jantung saja. Nah, organ yang ada di organ dalam ini, otot polos ini, itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, untuk otot polos ini ciri-cirinya yaitu saya tuliskan di sini. Dia itu hanya memiliki satu inti sel. Satu inti sel. Yang kedua, bentuknya itu bergelindong seperti perahu. Seperti ini bentuknya. Saya gambarkan saja. Bentuknya seperti ini. Kurang lebih. Nah, inti selnya ada di tengah. Di sini. Nah, ini sel otot. Jadi kalau misalnya jeroan kita itu dibedah terus dilihat di mikroskop, bentuknya seperti ini. Saling berhimpitan. Ada satu inti sel di tengah. Ini. Nah, terus dia itu cara kerjanya mudah lelah. Jadi kita tidak bisa terus makan terus. Jadi ada waktu istirahatnya. Misalnya lambung itu harus istirahat pada saat malam hari. Seperti itu. Kenapa kok harus istirahat pada malam hari? Karena dia banyak bekerja pada siang hari, jadi harus diistirahatkan pada malam hari. Maka dari itu kita tidak dianjurkan untuk makan makanan berat pada saat malam hari. Begitu. Nah, ini merupakan bentuknya dari otot polos. Ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan. Gerakan ototnya ini lambat kalau otot polos. Jadi misalnya kita nelan sesuatu itu pasti lama. Nah, kadang-kadang kita juga keseretan kan. Pas menelan sesuatu, misalnya menelan sesuatu yang tidak ada cairannya, misalnya nasi doang, nggak pakai sayur, itu biasanya kita akan sering keseretan. Itu kalau istilah Jawanya. Sekarang otot lurik. Otot lurik, bagaimanakah ciri-cirinya? Otot lurik ini pergerakannya cepat, tapi mudah lelah. Otot lurik memiliki banyak inti yang terdapat di bagian pinggir. Otot lurik bergerak menurut kehendak kita. Nah, ya satu lagi, tidak sesuai kehendak kalau yang di otot polos. Nah, yang pertama itu memiliki banyak inti sel. Terus dia bentuknya, kalau tadi kan bentuknya pipih, gepeng gitu. Ini bentuknya seperti paralon, pipa paralon. Bentuk apa ya? Memanjang. Terus dia itu bergerak sesuai kehendak. Kalau pada otot polos tadi gerakannya itu kita tidak bisa mengatur. Misalnya kita kita cuma bisa nelan tok, tapi kalau sudah masuk di kerongkongan, itu kita sudah tidak bisa mengaturnya. Kita mau memuntahkan lagi tidak bisa. Itu sudah pekerjaan mereka. Jadi kita tidak bisa mengaturnya lagi. Lambung pun juga seperti itu. Kita tidak bisa menghentikan dia bergerak. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menahan lapar. Kalau sudah lapar, kita harus makan sesuatu seperti itu. Kalau tidak, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Kalau pada otot lurik, seperti otot-otot pada lengan, pada kaki, kita bisa mengaturnya. Saya mau berjalan ke sana, saya mau bergerak ke sana, bisa. Saya mau menulis, bisa diatur. Saya mau menggerakkan jari-jari saya, bisa diatur. Tapi berbeda dengan otot yang ada di organ dalam kita tidak bisa mengaturnya. Nah, itu ciri-ciri pada otot lurik. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini saya gambarkan. Kalau kalian pernah melihat pohon kelapa, nah,
Seperti ini bentuknya. Mirip seperti pohon kelapa. Nah, inti selnya itu ada di pinggir seperti ini. Dan ada lurik-luriknya seperti ini. Kalau kalian makan ikan sapi, biasanya kalau disobek itu bisa di apa namanya, kayak seluwir-seluwir gitu. Di seluwir-seluwir itu bisa mudah dia. Nah, ini bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, inti selnya ada banyak setiap satu sel. Dan ada lurik-luriknya seperti ini, ada garis gelap terangnya. Nah, tidak tentu letaknya inti selnya. Nah, ini untuk otot lurik. Nah, ini contoh gambar dari otot lurik. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk otot jantung. Bagaimanakah ciri-ciri otot jantung? Otot jantung itu gerakannya sama dengan otot polos, yaitu tidak sesuai kehendak atau bergerak secara tidak sadar di luar kesadaran kita. Jadi kita tidak bisa mengatur cepat lambatnya detak jantung, tidak bisa mengatur kapan jantung itu harus berhenti, kapan harus bekerja lagi, tidak bisa. Otot jantung kalau misalnya sudah berhenti, ya sudah, tamat kita. Nah, maka dari itu dia gerakannya tidak sesuai kehendak. Selanjutnya, saya tuliskan, tidak sesuai kehendak ya gerakannya. Yang kedua, dia itu punya banyak inti sel. Punya banyak inti sel. Oh, mohon maaf. Yang banyak inti sel yang lurik saja. Saya gambarkan saja langsung. Dia itu bentuknya sama seperti otot lurik, tapi dia bercabang-cabang. Nah, misalnya seperti ini. Saya tidak pintar menggambarnya. Nah, seperti ini. Dia itu berlurik-lurik, akan tetapi setiap misalnya satu cabang ini cuma ada satu inti sel. Berlurik-lurik, tapi cabangnya selnya cuma satu setiap selnya. Nah, ini putus ini ya. Misalnya ini satu sel, ini satu sel. Jadi setiap satu sel itu intinya cuma satu, tapi dia bentuknya berlurik-lurik dan bercabang. Itu ciri dari otot jantung. Seperti itu. Nah, kalau si otot polos tadi punya satu inti sel, tapi dia tidak berlurik-lurik. Tapi kalau si otot jantung ini punya satu inti sel, tapi dia bentuknya berlurik-lurik dan ada cabangnya, percabangannya. Kalau otot lurik tadi dia tidak bercabang-cabang, cuma bergelindong-gelindong seperti ini. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.